Halo, kembali bersama saya Rudi Dermawan Mulyadi di channel Smart Informatika, tempat kita belajar mengenai pemrograman, coding, dan termasuk juga di dalamnya bisa kita belajar mengenai hidroponik yang memang saya cukup banyak memberikan materi hidroponik. Nah, tapi terkait dengan coding ini, kembali kita akan coba bahas yang biasanya sering sekali eh, kami temukan pada saat berada di kelas memberikan materi kepada siswa-siswi SMK. Biasanya ada 6 permasalahan yang sangat sering kali kita hadapi, ya. Nah, di sini 6 kesalahan itu adalah pertama pada saat instalasi. Sebenarnya lebih utama pada saat mendownload atau pilihan aplikasi yang bisa di-download, ya. Saya coba perlihatkan. Nah, di sini ini websitenya si Arduino.cc atau arduino.cc, ya, di mana di sini kita bisa lihat, kita cari aplikasinya yang bisa kita download ya untuk Arduino IDE-nya. Kita klik aja di bagian software. Nah, di sini kita langsung lihat ada terlihat ini ada pilihannya sih, terutama dari softwarenya nih, Arduino IDE 2.3.2 ini yang sudah versi yang terakhir, ya. Bisa jadi ada versi sebelumnya apabila ingin mencoba versi yang sebelumnya. Nah, pilihan download option di sini kita lihat untuk Windows saja ada 3 pilihan. Windows untuk yang Windows 10 dan yang lebih baru ada MSI installer, ada yang zip file. Saya lebih menyarankan mempergunakan Windows Win 10 atau newer, karena rata-rata dari kita banyak mempergunakan Windows versi 10 ke atas, ya. Sudah jarang sekali saya temukan yang mempergunakan versi sebelumnya atau versi sebelum 10. Nah, kalau kita klik di sini, ya, langsung kita diperlihatkan ada kemungkinan untuk mendonasi apabila kita ingin mendonasinya, ya. Tapi apabila belum, nah, kita bisa langsung download saja. Di sini pun untuk dikasih kesempatan bagi kita untuk mensubscribe-nya, ya. Nah, tapi kita coba klik di sini just download. Nah, otomatis kita akan dibawa langsung dia mendownload aplikasi yang kita inginkan. Selanjutnya pada saat instalasi kita tinggal mengikuti instruksinya, ya, tinggal ngikutin next dan nextnya sampai semuanya itu berakhir. Filenya lumayan besar, 143 megabyte, ya, karena sebelumnya saya sudah install makanya ada nomor satunya itu. Tapi nanti dicoba saja untuk instalasinya, ya. Saya coba kembali ke halaman awal lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya pada saat kita mendownload zip, bedanya di mana dengan yang tadi yang pertama? Kalau zip itu ada kemungkinan kita akan tidak terinstall drivernya, jadi kita mesti install driver secara manual. Nah, tapi kalau yang pilihan kita yang tadi yang kita download, tinggal double klik, mengikuti instruksinya saja, dan biasanya sih sudah langsung lengkap secara otomatis, drivernya terinstall sudah dengan baik. Ya, itu yang permasalahan pertama yang sering kali kita hadapi. Nah, permasalahan berikutnya adalah sering sekali setiap kali kita uji cobakan di di IDE-nya, ya, penampakan IDE itu seperti ini kalau kita lihat. Nah, yang mesti kita perhatikan pertama adalah sebelum kita menguploadnya. Contoh sekarang saya ini belum menghubungkan. Nah, jadi kalau saya coba verify nggak masalah, tapi begitu saya coba upload, itu dia akan langsung muncul error. Ya, errornya di mana? Karena di sini muncul errornya di COM3. Nah, berarti komunikasi si komputer atau komputer yang kita pergunakan ini tidak terhubung dengan Arduino yang kita pakai. Nah, ya, jadi nah ini, ya, saya coba kasih lihat Arduino IDE-nya. Nah, karena belum dihubungkan, nah, ini bisa saya hubungkan dulu. Nah, baru
dia sudah langsung dikenali. Saya taruh ini aja ya, seperti ini lebih biar kelihatan lebih mudah. Tuh. Ya. Nah, kalau sudah saya hubungkan seperti ini ya, terus kemudian kita kembali ke Arduino IDE-nya. Nah, di sini biasanya kita mesti lihat di tools ya, Arduino Uno. Ya, dan ini kebetulan pilihannya sudah Arduino Uno ya, yang ini. Jadi Arduino AVR board. Nah, kita pilih Arduino Uno, itu sudah secara otomatis. Kedua, jangan lupa ininya, portnya. Nah, port inilah yang menjadi kunci. Nah, di sini kebetulan sudah langsung dikenali oleh komputer yang saya pergunakan, ada di COM8 ya, kita tentukan dulu COM8 ya tuh. Kemudian kalau kita sudah lihat, kita udah klik nyambungin di COM8. Nah, baru kita coba menguploadnya. Dan mestinya dia tidak ada masalah tuh ya, tidak ada tulisan merahnya, artinya segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, jadi permasalahan kedua ini adalah sering sekali dia tidak connect antara komputer yang kita pergunakan ya dengan Arduino yang ada di tempat kita. Ya, jadi itu terkait dengan koneksivitas dengan komputer. Nah, yang ketiga, seringkali pada saat kita upload, ya itu lama sekali selesai, bahkan tidak pernah selesai dia. Jadi menguploadnya itu tidak selesai. Nah, itu biasanya dikarenakan memang ada permasalahan di komputer yang kita miliki. Jadi memorinya sudah overloaded, ada aplikasi yang tidak kita tahu yang running di belakang atau yang sedang bekerja, sehingga full kapasitas dia terhadap memorinya itu menjadi terganggu, sehingga untuk Arduino pun jadi agak melambat. Nah, yang sering juga yang keempat ini adalah COM1, atau kalau tadi di komputer saya kan mempergunakan COM7, jadi serial communication-nya lah bisa dibilang seperti itu, terblokir. Nah, kadang sudah kita sambungin nih, terus kemudian tiba-tiba dia tidak tersambung lagi. Nah, walaupun kabelnya tidak kotak-atik, biasanya saya akan bilang dicabut saja dulu, kemudian dicolok lagi. Ya, ada kemungkinan dia langsung kenalin. Tetapi ada juga sering kita ketemui bahwa komputer ini tidak mau kenalin dia, kecuali mesti di restart. Setelah di restart, kita jalankan kembali komputernya, jalanin Arduino IDE-nya, colok lagi Arduino-nya, baru dia nyambung. Nah, jadi ini juga sebenarnya mirip dengan permasalahannya di poin nomor 3. Kemungkinan ada software yang memblokir serial komunikasinya di COM1 atau COM berapapun yang dipergunakan ya. Jadi di situ saya sih paling sering bilang bahwa komputernya mengandung virus, dia ada aplikasi yang running yang tanpa kita ketahui, sehingga memblokir itu semua atau mengoverload kinerja komputer yang kita pergunakan ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sintak, nah di sini biasanya kalau kita bicara sintak, sebenarnya sih tidak lain daripada gramatiknya ya. Pada saat kita verify, nah dia sebenarnya ngecek sintaknya. Nah, bahasa yang dipergunakan di dalam Arduino IDE, di sini kita mempergunakan bahasa pemrograman C ya. Jadi sudah turunan dari C, menjadi C++, bahkan juga lebih disederhanakan lagi dari C++, yaitu dia hanya mempergunakan dua bagian ini, jadi void setup dan void loop. Inilah standar program di Arduino IDE ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis miring 2 kali, ini sebenarnya merupakan komentar. Ya, biasa di sini kita memberikan keterangan terkait program yang kita tulis, logika dan algoritmanya, pengertian daripada bagian-bagian dengan komputer yang kita tuliskan. Di sini biasanya kita buatkan dalam bentuk komentar. Nah, di sini kita bisa hilangkan ya. Contohnya seperti ini kita hilangkan, itu pun dia tidak akan menemukan masalah. Nah, apa itu sintaks sekali lagi? Biasanya dalam satu bagian yang di sini disebut void setup, sebenarnya sih di sini kita bisa bilang void itu
sebagai prosedur ya, prosedur yang bahasa yang sangat umum sekali pada saat kalau kita sudah belajar pemrograman C atau bahasa C ya. Nah, jadi dalam suatu prosedur ya diberi nama, ini nama prosedurnya, terus kemudian diberi kurung buka kurung tutup. Nah, yang mana program prosedur ini, bagian dari prosedur ini dimulai dari kurawal buka dan kurawal akhir tuh sama. Pada saat kita klik dia langsung di sini juga memberikan tanda, demikian juga seperti itu. Contoh kalau misalnya kita buatkan tuh satu kali langsung dia berikan akhirnya tuh sama seperti ini ya. Jadi ini kalau satu bagian di bagian dalam satu prosedur ya. Nah, ini coba kita hilangkan. Nah, contoh misalnya kalau ini cara tidak sengaja kita hapus terus kemudian kita verify, nah ini langsung tuh muncul tuh bahasa Jermannya warnanya merah semua, artinya ini ada kesalahan atau error. Ya, errornya di mana? Dia biasa dikasih tahu ini ada positioning baris di mana sebelumnya berarti ada terjadi error. Nah, itu tadi errornya apa? Artinya ini tadi kurawal tutupnya sudah kita hilangkan. Nah, kalau kita kembalikan, nah mestinya sudah tidak akan ada masalah. Nah, ini salah satunya kalau kita bicara sintak. Jadi secara aturan atau bahasa mudahnya adalah saya bilang gramatiknya. Kalau kita mempergunakan bahasa pasti ada aturan dari bahasa itu ya, atau gramatikanya ada yang salah tentu orang tidak bisa mengerti. Demikian juga dengan komputer kita atau Arduino ini, kalau bahasanya tidak dia mengerti atau gramatiknya yang kita tuliskan salah, untuk dia juga pasti akan bingung ya. Nah, contoh lagi paling biasa dalam satu instruksi atau satu baris, contoh di sini saya coba definisikan pin 7 ya sebagai output. Nah, di akhir suatu instruksi kita mesti berikan titik koma ya, karena titik koma ini tidak boleh tertinggal ya. Jadi kalau coba kita cek mestinya dia tidak ada masalah ya. Tapi kalau titik komanya kita hilangkan, nah buat dia ini akan jadi masalah tuh. Langsung dia bilang compilation error expected titik koma before kurawal tutup. Jadi di sini dia mengharapkan ada titik koma yang kita lupa berikan. Kalau kita sudah berikan, mestinya sudah tidak masalah. Jadi memang sintak-sintak seperti ini yang secara umum biasanya kita hadapi dia di kelas. Anak-anak itu biasa sering aja kelupaan titik komanya lah, kurungnya lah yang ikut terhapus. Dan biasa ini sering banget lah ditemukan ya. Kita harus perhatikan nih satu persatu. Nah, jadi itu kesalahan mengenai cara pengetikan atau kesalahan sintaknya gitu ya. Nah, tapi kalau udah mengarah yang lebih advance lagi biasanya, nah kita baru beranjak kepada logika. Jadi logic algoritma. Nah, logic algoritma itu apa? Yaitu pada saat kita membuat program ya, contoh ini seperti ini nih. Secara sintak tidak ada masalah. Tapi begitu kita upload ke Arduino kita tapi dia tidak bereaksi. Kenapa? Kok hasil tidak sesuai dengan harapan? Karena dalam program kita ini kita belum bikin apa-apa atau cara logikanya salah gitu. Ya nanti sambil berjalan kita akan ketemu ya dengan permasalahan logika seperti ini, dan ini memang yang agak sedikit lebih sulit ya untuk bisa kita pahami. Kita sendiri harus mengerti. Biasa siswa ini mengetik apa, dia ingin mau bikin program apa ya. Bahkan ya saya sendiri pun juga kalau dalam membuat program kadang juga logika saya berpikir bisa, tetapi logikanya si Arduino ternyata berbeda ya. Ya kira seperti itu. Nah, itu terkait dengan 6 permasalahan yang sering kita ketemui pada saat kita membuat program dengan mempergunakan Arduino IDE. Sekali lagi, pada saat instalasi ya ada permasalahan di mana driver Arduino-nya tidak terinstall, tidak terpasang dengan baik. Yang kedua, belum terhubung Arduino dengan komputer kita. Tapi kalau komputer kita tidak terlalu bermasalah, biasanya komunikasi cukup stabil ya. Dan memory overload itu artinya komputer kita punya masalah, entah ada virus, entah ada apa, program yang tidak kita ketahui sedang running di dalam komputer kita.
Terus kemudian komunikasinya, COM1-nya terblokir misalnya. Jadi communication interface-nya terblokir secara tidak sengaja atau karena itu program-program yang running. Ya. Dan kelima, kesalahan sintak, dan terakhir itu logic. Jadi sebenarnya 5 sih yang kita perlu perhatikan. Nah, memang yang agak sulit itu adalah yang keenam. Ya, demikian untuk materi kita terkait dengan 6 permasalahan yang sering kita ketemui. Sampai ketemu di tema berikutnya.